Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fitri Wulansari, Guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMA IT Fitrah Insani Bale Endah. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman tentang anekdot. Tujuan pembelajaran hari ini sesuai kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Tujuan lainnya, sesuai kompetensi dasar 4.5, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Teman-teman akan mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Muasofat atau nilai keislaman pembelajaran hari ini sesuai Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman bisa dibaca ya ayat suci Al-Qur'annya dan dibaca juga terjemahannya. Baik, mulai saat ini ayo kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita semua dari berbagai aspek dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah setiap kegiatan kita sebagai ibadah untuk mencapai ridho Allah. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Gambar 2 ekor kucing ya. Kalau ini? Gambar UN yang dijaga oleh polisi, tetapi ada beberapa oknum yang memanfaatkannya. Ini gambar analogi seorang koruptor yang memakai baju jingga, tapi tidak berpengaruh kepada hukuman yang diterimanya. Ini anekdot di pengadilan. Masih saja ada orang yang menyuap hakim, jaksa, seperti itu. Jadi, apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Intinya atau kata kuncinya, anekdot itu cerita singkat yang menarik. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah suatu cerita singkat yang memiliki unsur lucu, akan tetapi memiliki kandungan dengan maksud untuk melakukan kritikan. Jadi, teks anekdot digunakan untuk mengkritik tetapi tidak menyakiti dan dengan cara yang tidak kasar. Biasanya kritikan dalam teks anekdot ditujukan kepada layanan publik, di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Struktur teks anekdot ada 5, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi sebagai gambaran awal, pengantar. Orientasi sebagai pembuka cerita, biasanya menceritakan tokoh atau latar. Krisis bagian inti peristiwa suatu anekdot, kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Reaksi itu penyelesaian atau tanggapan atau respon atas masalah yang dinyatakan sebelumnya. Koda itu sebagai penutup atau kesimpulan, pertanda berakhirnya cerita. Kaidah kebahasaan teks anekdot ada 3. 1. Pertanyaan retoris, 2. Proses material, 3. Konjungsi temporal. Pembahasannya kita lihat. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena maksud atau jawaban si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut.
Proses material adalah peristiwa dalam waktu lampau atau sekarang. Konjungsi temporal, kata sambung yang menyatakan waktu seperti kata kemudian, lalu, akhirnya. Unsur pembangun teks anekdot ada alur, latar, tokoh. Nah, ini fungsinya. Fungsi primernya itu untuk menyatakan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan kepada layanan publik atau kepada orang atau pejabat pemerintah. Fungsi sekundernya untuk hiburan, analogi, menjelaskan sesuatu, dan penarik perhatian. Alhamdulillah, cukup sekian materi untuk teks anekdot kali ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Semoga ilmu kita berkah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.